Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Tak menyangka perpisahannya di tengah perjalanan dan sesakit ini. Sesuatu yang juga dirasakan oleh putra dari Sintayong yang kesal melihat perlakuan PSSI terhadap ayahnya. Melihat hal itu, banyak fans yang meminta maaf kepada Jaewon sebab perlakuan PSSI mungkin ada yang kurang pantas. Di samping itu, dengan dipastikannya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas yang akan segera diumumkan minggu depan, nyatanya fakta-fakta mengejutkan dari juru taktik asal Belanda sudah ditelusuri lebih jauh oleh sejumlah media hingga media internasional. Menariknya, sekarang ini tak hanya media, tapi juga pundit-pundit asing mulai buka mulut mengenai penunjukan Kluivert yang sangat disayangkan. Tak sedikit yang membahas tentang strategi Kluivert yang kurang maksimal sebagai pelatih. Namun media kembali mencoba menenangkan fans dengan mengabarkan bahwa Kluivert mengajak sosok Van Gaal sebagai orang yang berpengalaman akan menjabat sebagai dirtek baru timnas. Tapi siapa sangka, ternyata kabar ini ditentang langsung oleh legenda besar timnas Belanda yang menyatakan kabar itu tak benar adanya. Apakah timnas pusat nggak mau mantan pelatihnya diambil Indonesia juga mungkin? Untuk itu jangan di-skip karena kita sudah merangkumkan pembahasannya dalam video berikut ini. Kedatangan sosok pelatih baru timnas Indonesia sudah dikonfirmasi oleh berbagai pihak. Sekarang memang ada rumor-rumor lagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Soalnya pawang transfer Fabrizio Romano sudah bersabda, tinggal menunggu tanda tangan kontrak dan pengumuman resmi PSSI pada 12 Januari. Namun sebelum peresmian saja, kegaduhan antar penggemar sudah mulai memanas. Mungkin efek dari perpecahan buzzer kemarin, kini banyak yang kontra meski ada yang pro. Sebagian besar menentang kepergian Sintayong karena pelatih barunya kurang kompeten dalam CV menjadi pelatih maupun jejak digital yang sudah dicap buruk. Sebagai nama besar pemain bola, mungkin oke si Patrick. Tapi untuk pelatih memang agak gimana gitu, pengalamannya kurang banget. Menariknya tak hanya netizen dalam negeri saja yang menilai demikian, tapi sejumlah pengamat sepak bola luar negeri juga melihat hal yang sama. Pergantian juru taktik yang berada di tengah jalan dan pelatih barunya nanggung banget dinilai menjadi keputusan yang kurang tepat. Pengamat dari Meksiko contohnya, Bang Jack, menilai menyayangkan pergantian yang sangat tidak bagus. Anda tidak bisa begitu saja mendiskreditkan Sintayong seperti itu. Mengatakan pelatih manapun bisa melakukan apa yang dia lakukan, termasuk kemenangan terbesar Indonesia adalah penghinaan yang sangat besar. Ketua akan mengatakan apa yang perlu dikatakannya untuk membenarkan pemecatan itu. Dia seorang politikus. Kita mungkin juga perlu mengamati nama Indonesia menjadi tim B Belanda pada titik ini, membawa pelatih Belanda untuk berbicara bahasa Belanda kepada pemain Belanda. Memecat orang yang telah membawa kemajuan Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Jika ini adalah harga kesuksesan, apakah itu sepadan? Lalu dari Korea Selatan, melihat Kluivert sebagai pelatih yang kurang tepat jika hanya karena orang Belanda. Komunikasi memang yang utama, tapi tentu kecocokan yang sangat berpengaruh untuk jangka panjang. Langkah yang agak mengecewakan dari pihak Indonesia. Saya tidak terlalu menganggap Kluivert sebagai manajer yang kredibel. Sepertinya FA Indonesia hanya ingin memilih manajer Belanda untuk menarik pemain Belanda yang memenuhi syarat untuk bermain di Indonesia. Penunjukan yang aneh. Saya rasa yang membuat frustasi sebagai orang yang netral adalah saya terus melihat sepak bola Indonesia merugikan diri sendiri. Indonesia bisa menjadi kekuatan sepak bola Asia dalam waktu 20 tahun jika mereka berhenti membuat keputusan konyol seperti ini. Jika Kluivert adalah solusinya, apa masalahnya? Namun yang paling disorot dalam keadaan sekarang adalah penilaian dari media Curacao, negara yang pernah dilatih oleh Patrick Kluivert, memberikan semacam testimoni cara melatihnya. Di mana akun X Curacao Football One menanggapi pertanyaan tentang bagaimana cara melatih Kluivert dan menjawab kelebihan dan kekurangan yang mengejutkan publik tanah air. Dalam hal perekrutan dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada tahun 2015 hanya bergabung karena dia adalah manajernya. Namun taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain kami tampak kebingungan dan kami hanya bisa menang tipis lawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi profesional.
Taktik Kluivert adalah keluar sana dan melakukan sesuatu. Seluruh tim kami terdiri dari orang-orang yang lahir dan besar di Belanda, dan bahkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di bawah Kluivert. Anda dapat melihat cuplikan pertandingan kami tahun 2015 di YouTube. Namun salah satu kelemahan terbesarnya adalah pergantian pemain. Ia jarang melakukan pergantian pemain yang tepat, dan ketika ia melakukan pergantian pemain yang tepat, ia melakukannya terlalu terlambat, ungkap testimoni dari orang Curaçao langsung. Sebagai informasi, Curaçao merupakan sebuah negara di dalam kerajaan Belanda. Makanya di sana pakai bahasa Belanda dan sempat mencoba menggunakan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, untuk mendapatkan komunikasi yang lancar. Ternyata Sintayong sudah sejauh itu dikenal dunia sebagai pelatih sukses yang membawa Indonesia meraih berbagai kejutan di kancah internasional. Makanya tak heran banyak netizen, media, hingga pengamat ikut berkomentar atas kepergian Sintayong dan digantikan pelatih baru yang dinilai nggak sepadan. Apalagi testimoni dari Curaçao tadi menjelaskannya seperti ngeri punya pelatih Kluivert karena kelebihannya dalam komunikasi dan pemanggilan pemain saja. Karena dia berasal dari Belanda, yang notabene banyak pemain keturunan dari sana juga. Mungkin kita bisa sedikit lebih tenang jika saja Louis van Gaal benar-benar akan menjadi pendamping Kluivert di bagian Dirtek alias Direktur Teknik. Namanya juga sudah dikonfirmasi oleh media internasional sekelas Marca, yang mengkonfirmasi Van Gaal akan ikut Kluivert untuk terbang ke Indonesia sebagai Dirtek. Kalau yang bilang media lokal bisa saja cuma rumor, tapi ini media Eropa coy. Namun siapa sangka ternyata kabar dari Marca dibantah oleh legenda besar timnas Belanda. Di mana media Belanda Sportnews.nl mendapatkan info teratas dari Ruud Gullit yang membantah terkait Van Gaal yang sudah tak bisa kerja sampai capek untuk menemani Kluivert di Indonesia. Tidak, itu tidak akan terjadi. Sebagai Dirtek, Anda harus bepergian dan sebagainya. Louis tidak menginginkan hal itu. Louis sudah cukup menggapai karirnya. Dia sekarang harus menikmati hidup bersama keluarganya. Dia juga bisa melakukan sesuatu untuk Ajax sebagai penasehat. Itu yang terbaik untuknya. Biarkan dia menikmati sisa hidupnya. Nikmatilah, kata Ruud Gullit dikutip dari Sport News. Perlu diketahui, Louis van Gaal punya riwayat serangan kanker prostat. Hal itu terjadi sejak dirinya terakhir kali menangani timnas Belanda pada 2022 ketika di Piala Dunia. Ketika itu Van Gaal mengaku sering bolak-balik ke rumah sakit karena harus tetap melatih The Oranje sampai Piala Dunia berakhir. Menariknya, tak satupun pemain Belanda yang mengetahui sang pelatih sedang berjuang dalam hidup dan mati. Ia memilih merahasiakan penderitaannya itu karena begitu mencintai profesi pelatih Belanda. Hingga akhirnya gugur di semifinal Piala Dunia setelah kalah adu penalti dari Argentina. Beliau akhirnya mengundurkan diri karena tugasnya sudah selesai dan fokus kepada penyakitnya. Ya, ketika itu Van Gaal mengorbankan dirinya untuk Belanda. Jadi mungkin perkataan legenda Belanda Ruud Gullit lebih masuk akal sih. Mungkin KNVB sebagai federasi juga menghalangi karena tak mau mengambil resiko kehilangan legenda besar Belanda juga. Memang agak lain ya teman-teman. Kalau biasanya pelatih baru menjadi sesuatu yang dirahasiakan, kini justru jadi teka-teki yang sulit ditebak oleh semuanya. Bahkan sampai ada yang tergocek. Ya, ini jelas efek juru taktik baru yang kurang meyakinkan. Jadi harapan fans malah kepada Dirtek yang berkualitas lebih dan berpengalaman. Sesuatu yang seharusnya sama-sama berkualitas. Gini, kan jadinya salah satunya kurang memuaskan. Di samping itu, kemarin putra dari Sintayong, Jaewon, sangat tidak suka melihat ayahnya dipecat begitu saja oleh PSSI. Jaewon berbeda dengan Coach Shin yang memilih diam tanpa berkata-kata apapun.
Sementara itu, netizen yang merasa nggak enak kepada Jaewon akhirnya pada nyerbu media sosial pribadi untuk meminta maaf atas nama Indonesia, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Sintayong. Tak heran sih, sebenarnya fans sangat mencintai seorang Sintayong. Cuma mau gimana lagi, keputusan sudah dibuat, ya kan? Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Iya, pro dan kontra tetap ada, perbedaan pendapat juga wajar. Tapi jangan sampai terpecah belah lagi ya teman-teman. Ingat, tujuan kita sama-sama untuk melihat Indonesia ke Piala Dunia. Mungkin pelatihnya kurang meyakinkan, namun harus tetap percaya kepada skuad Garuda yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Jadi itulah berbagai sorotan terkait transformasi pelatih Timnas Indonesia saat ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.